Selamat pagi para pemirsa, senang sekali saya Cecilia Novia Putri Dan saya Zirak Ahmad Mubarakali dapat menemani Anda dalam program siaran Suara Lensa. Melihat lebih dekat, mendengar lebih jelas. Suara Lensa akan menghadirkan beberapa informasi terkini, segala peristiwa dan isu yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya. Selama beberapa menit ke depan, kami telah merangkum berbagai macam informasi pilihan untuk Anda. Mulai dari dugaan pungutan liar di parkiran Malioboro, aksi demonstrasi Gejayan, kondisi terkini Gunung Merapi, hingga fenomena hilangnya bentor dari jalanan kota Yogyakarta. Berikut sajian berita selengkapnya dalam Suara Lensa. Pemirsa, kita awali dengan informasi mengenai dugaan pungutan liar sepeda motor yang terjadi di kawasan Malioboro yang ditinjau dari perspektif para pengendara. Berikut laporan selengkapnya. Kawasan Malioboro yang menjadi ikon wisata Yogyakarta selalu dipadati dengan pengunjung setiap harinya. Namun, di balik ramainya aktivitas wisata, sejumlah pengendara sepeda motor mengaku resah dengan adanya dugaan pungutan liar atau pungli di parkiran kawasan ini. Kalau menurut saya itu tindakan yang lumayan merugikan para wisatawan yang ke Jogja ya. Soalnya kan Jogja tuh terkenal dengan kota wisata, kota pelajar yang terkenal murah juga kan. Kalau bisa sih seharusnya pungli-pungli kayak gitu tuh nggak ada. Atau nggak pun kalau mau ada parkir tuh tarifnya nggak harus yang kayak 5.000 ke atas gitu. Itu kan udah nggak termasuk buat kantong-kantong pelajar atau wisatawan kan. Saya pernah pas kemarin keluarga saya ke sini, saya ditarik 25.000 sampai 30.000 untuk di suatu lahan parkir. Itu tuh lahan parkirnya udah diambil alih sama si becaknya. Jadi kalau mau parkir di situ harus sama becak kayak gitu. Kalau untuk tarif parkir begitu motor masuk ya kita kasih karcis, terus nanti bayar sesuai yang di karcis ini. Kalau untuk pungutan di luar tarif resmi itu nggak ada, cuma ngikutin yang di karcis saja, diikutin CV-nya aja. Masyarakat berharap pengelolaan parkir di kawasan Malioboro dapat berlangsung secara lebih transparan dan tertib, sehingga pengunjung dapat menikmati kawasan wisata ini dengan nyaman. Beralih ke informasi berikutnya, kawasan Gejayan menjadi titik aksi massa. Demonstrasi tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai macam tuntutan untuk pemerintah. Berikut liputan dari tim kami. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Adib melaporkan langsung di kawasan pertigaan Gejayan, Yogyakarta. Sore hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, arus lalu lintas di kawasan ini dialihkan sering berjalannya aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar oleh Aliansi Massa Rakyat dan Mahasiswa. Negara Republik Indonesia dengan rezim yang baru, pemerintahan Prabowo Gibran masih sama. Mungkin kalau saya sebagai mahasiswa, kalau secara keseluruhan kalau anggaran pendidikan ini lebih banyak dialokasikan untuk MBG atau sebagainya, pasti anggaran untuk kampus-kampus ini berkurang. Satu, aksi hari ini sebenarnya bukan semata-mata respon aktual terhadap situasi negara hari ini yang dikelola secara serampangan oleh para rezim, tetapi aksi hari ini juga dimaknai sebagai bagian dari media pendidikan politik tentang pentingnya partisipasi rakyat Indonesia, partisipasi warga dari berbagai macam elemen untuk terus bersuara kritis atas situasi ketidakadilan yang disebabkan akibat dari kebijakan rezim hari ini yang betul-betul itu mencekik kehidupan rakyat, terutama adalah kehidupan sehari-hari. Walaupun kondisi tidak mendukung, hujan deras dan macet lalu lintas, masa aksi tetap menyuarakan berharap untuk didengar. Dari Yogyakarta, saya Adit melaporkan untuk Suara Lensa. Baik pemirsa, kenaikan harga plastik dan bahan baku secara signifikan turut memberikan tekanan bagi sektor industri yang berada di Yogyakarta. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan menjadi tantangan sendiri bagi para pelaku usaha. Berikut laporan mendalam dari tim kami.
Kenaikan harga bahan baku plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi tantangan baru bagi pelaku usaha di Yogyakarta. Bagi sebagian pelaku UMKM dan industri rumahan, plastik bukan hanya menjadi bahan kemasan, tetapi juga komponen penting dalam proses produksi. Ibu sejak kapan sudah merasakan kenaikan harga plastik? Ya semenjak ini mas, berapa bulan-bulan ini. Oke, mungkin udah 3 bulan lalu, 2 bulan lalu. Iya, bulan-bulan ini. Nah, ibu itu merasakan seberapa besar kenaikan harga yang terjadi buat dari plastik itu sendiri? Oh, plastik itu naiknya aja kan kena 2 kali lipat. Iya, ngerintis orang-orang kecil biar ekonomi ini jalan. Kalau saya pribadi ya mas ya, sementara ini untungnya dikit, nggak apa-apa, berjuang dulu. Nanti kalau stabil bisa menaikkan. Berarti ibu ini tidak mengurangi isi dari produk itu sendiri ya? Enggak. Ya tetap sama. Lihat-lihat mas. Jadi memang kami mengadakan pemantauan ya memang harga plastik kan naik dan UMKM juga mengeluh ya kan untuk kemasannya. Gini loh, kayak kemarin kayak cabai naik, itu aja kita dari pemerintah itu kita juga tidak bisa memberikan subsidi karena dari pusat juga tidak bisa karena kenaikan harga cabai itu hanya sebentar, tidak bisa, maksudnya tidak berlangsung terus menerus dan cabai itu bukan barang yang awet, ya kan? Nah kalau intervensi dari pusat itu adalah bahan pokok yang tahan lama seperti beras, minyak, gula, nah itu bisa ada intervensi. Tapi kalau seperti cabai kayak gitu tuh enggak. Nah, apalagi ini plastik ya, memang dari pemerintah kami tidak ada intervensi langsung itu enggak ada. Ya kita sekedar pengawasan, pemantauan ke lapangan, terus UMKM ya kan, dan ternyata itu juga tidak lama. Kalau ini kan kebijakannya kan impor ya kak, kalau plastik itu kan kita masih impor kan Bu, jadi kan mungkin nanti ranahnya tuh bisa ke ranah yang lebih tinggi kayak pusat gitu kan, mungkin cari bahan impornya dari negara lain yang nggak berkonflik gitu kan, kan konflik Timur Tengah kan, makanya cari di negara yang tidak berkonflik atau mungkin dari kita sendiri juga, mungkin kita ada ya Bu Mas Jos itu yang daur ulang itu ya, yang daur ulang nanti kan juga bisa jadi plastik juga kan, meskipun tetap beda ya plastiknya daur ulang sama enggak itu tetap beda. Sebenarnya sih kalau selama aku jualan plastik itu naiknya malah dibilang jarang naik. Berarti kemarin tuh naik tertinggi dan terheboh karena sampai 100% lebih kenaikan persentasenya gitu. Apakah kenaikan harga ini mempengaruhi penjualan atau daya beli pelanggan Ibu? Ya otomatis ya. Cuma menurut aku karena plastik itu bahan pokok ya, secara nggak langsung setiap orang pakai kemasan tuh mesti pakai plastik toh. Jadi mau nggak mau orang tetap beli. Cuma sebenarnya kita perlu edukasi lah sama pelanggan. Emang masih naik, cuma ada beberapa pelanggan mungkin yang nggak terima kok plastik naik. Tapi menurut aku dampak bagusnya adalah orang-orang yang biasanya pengen nggak pakai plastik, jadinya mereka daripada plastik bayar, mendingan nggak usah pakai plastik. Akhirnya bagusnya apa? Jadi pemerintah go green minimal untuk mengurangi konsumsi plastik begitu. Strategi ya kita ngikutin pasar aja lah. Kalau naik ya naik, kita edukasi karena nggak cuma kita doang yang naik. Kalau turun, saatnya turun kita harus punya keberanian untuk nurunin harga supaya orang, wah kok di situ tokonya mahal, yang di situ udah turun. Nah kita punya keberanian untuk menurunkan harga itu kalau itu bila harga itu turun, karena pada kenyataannya memang harga plastik mulai turun bertahap gitu. Apakah Anda menyadari adanya kenaikan harga produk plastik? Iya sadar. Dari mana taunya? Dari para penjual. Dari para penjual. Iya. Melihat langsung ya. Iya kan sekarang baru susah cari duit. Terus semenjak harga plastik itu intinya harga mahal tuh jadi kayak susah gitu. Susah berbisnis ya? Iya. Karena apa-apa sekarang mahal, terus sekarang juga sepi. Pengaruhi sih, dibilang pengaruhi. Tapi
buat pelanggan harus gimana lagi, Mas? Apakah dengan naiknya harga plastik ini para pelanggan ini berkurang apa bertambah apa sama saja? Sama saja, Mas. Apakah Mas Angga ini menaikkan harga jual produk saat plastik ini pada naik harganya? Enggak, Mas. Enggak. Masih sama. Tetap harga sama konsisten. Mau Konsisten. apapun itu harganya. Iya. Strategi apa yang Mas lakukan untuk mengatasi kenaikan harga? Kan harga plastik ini pada naik, tapi Masnya tetap konsisten jualan dengan harga yang sama. Nah, itu strateginya apa? Strateginya sih enggak ada strategi sih, Mas. Biasa aja. Mas jualan Jualan biasa aja. tanpa menaikkan harga. Tanpa menaikkan harga. Ya, karena sebenarnya plastik ini kan sebagian besar bahannya bahan impor. Dan kebetulan impor bahan baku kita untuk plastik itu dari Timur Tengah. Sehingga ketika ada masalah geopolitik, terutama di tutup Selat Hormuz, ya otomatis itu akan meningkatkan harga itu. Jadi kan kita tahu minyak sampai ke 47%, kalau plastik itu naiknya sekitar 24-25% harganya. Ya, jadi, nah sementara plastik ini kan masih menjadi bahan pokok untuk industri. Oleh karena itu, ya jelas harganya pasti naik karena dia memerlukan distribusi juga naik, harga dasarnya sudah naik. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke industri gitu ya, semua naik dan itu kan memicu kenaikan harga yang lain. Di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, kemampuan pelaku usaha untuk beradaptasi menjadi kunci yang sangat penting. Namun, dukungan berbagai pihak juga dibutuhkan agar kenaikan harga bahan baku tidak semakin membebani roda perekonomian lokal. Usai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai status siaga Gunung Merapi yang masih bertahan, cerita inspiratif dari Masjid Nurul Asri yang berhasil menggerakkan ribuan hewan kurban, serta kehidupan dan proses kreatif di Sanggar Sekar Jayasri, Cangkringan. Tetap bersama kami hanya di Suara Lensa. Cincau Capanda. Baik pemirsa, kita kembali dengan informasi mengenai status siaga Gunung Merapi yang masih bertahan. Aktivitas guguran lava juga masih terus meningkat hingga saat ini. Berikut berita selengkapnya. Gunung Merapi hingga kini masih berstatus siaga atau level 3. Aktivitas vulkanik gunung api yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini masih didominasi oleh guguran lava dari kubah di puncak gunung. Jadi fungsi utama pos pengamatan Gunung Merapi tentunya untuk mengamati semua aktivitas yang terjadi di Gunung Merapi. Jadi sistem kerja petugas di sini yaitu ada 2 shift, tiap shift 2 orang, itu kita 2 hari 2 malam on, 2 hari 2 malam off. Jadi seperti itu shiftnya. Ya, jadi memang sudah 5 tahun ini Gunung Merapi statusnya siaga. Dan kenapa siaga? Karena kalau melihat dari data-data di sini, ini aktivitasnya masih cukup tinggi. Jadi dari data pemantauan yang kita pantau, termasuk dari data kegempaan, dari data deformasi, kemudian dari data gas, juga pemantauan parameter yang lain, memang saat ini Gunung Merapi dalam tren yang tinggi, yang itu artinya setiap malam terjadi erupsi. Masyarakat di kawasan lereng Merapi dihimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang terkait perkembangan aktivitas Gunung Merapi. Selanjutnya, di tengah perayaan Hari Raya Idul Adha,
Masjid Nurul Asri telah menunjukkan bahwa perannya tidak hanya sebagai tempat beribadah saja, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan dan gerakan sosial bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang terorganisir dan semangat berbagi yang kuat, masjid ini berhasil menggerakkan ribuan hewan kurban yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Saat ini saya telah berada di Masjid Nurul Asri Yogyakarta yang tengah melakukan penyembelihan dan distribusi hewan kurban. Terlihat aktivitas panitia yang tengah berlangsung sejak pagi dari penyembelihan, penimbangan daging, hingga pengemasan yang dilakukan secara tertib dan higienis. Tidak hanya disalurkan kepada masyarakat sekitar, Masjid Nurul Asri juga menyalurkan hasil kurban ke daerah yang membutuhkan hingga ke luar negeri. Sebetulnya terkait dengan persiapan kita lakukan secara biasa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang mungkin menjadi catatan khusus kita menyiapkan terkait dengan SDM. Ya, untuk sapi macam-macam karena cukup banyak hari ini sapinya. Cuman biasanya kita harus selesai sebelum duhur. Jadi rata-rata nanti penyembelihan dilakukan maksimal sebelum 30 menit harus sudah selesai dikuliti dan segala macam. Kalau yang permohonan masjid nanti kira-kira setelah pada duhur mereka datang ke sini, kemudian tanda tangan, kalau ada datanya tanda tangan baru kita kasih. Kalau untuk warga sini diantar, ada yang antar, untuk sohibul juga diantar. Pemirsa, di tengah sejuknya kawasan Cangkringan, terdapat sebuah sanggar seni yang masih terus menghidupkan semangat berkarya di tengah masyarakat. Sanggar Sekar Jaya Sri menjadi rumah bagi para pelaku seni untuk berproses dan melestarikan budaya melalui berbagai macam aktivitas kreatif yang dilakukan secara bersama-sama. Berikut kisah selengkapnya. Selamat siang pemirsa, hari ini saya berada di Sanggar Tari Sekar Jaya Sri, di mana tempatnya penari muda yang sedang berlatih dan melestarikan tarian budaya tradisional. Selain itu, sanggar ini juga menjadi wadah buat kreativitas dan mengembangkan bakat untuk generasi muda. Dari Sanggar Tari Sekar Jaya Sri, saya Adip melaporkan. Sanggar kami dirikan tanggal 16 Februari tahun 2014, jadi sudah 12 tahun. Visi misinya di samping kami ingin melestarikan budaya Jawa ini, siapa lagi ya Mas kalau bukan kita sendiri yang akan melestarikan. Sebagai penari memang yang saya tekankan adalah teknik gerak. Ketika penari itu menguasai teknik gerak, nantinya bentuk-bentuk gerak, kedisiplinan gerak, ekspresi itu pasti akan mengikuti. Saya Adip melaporkan dari Sanggar Tari Sekar Jaya Sri. Saya kembalikan ke studio. Baik para pemirsa, setelah jeda kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya, mulai dari kirab budaya Festival Tresna Pancasila di jantung kota Yogyakarta, menghilangnya bentor di tengah penataan kota, hingga pusat layanan difabel UIN Sunan Kalijaga yang mendukung pendidikan inklusif. Tetap bersama kami di Suara Lensa. Baik pemirsa, Festival Tresna Pancasila menghadirkan kirab budaya yang berlangsung meriah di jantung kota Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat nilai-nilai keberagaman melalui kebangsaan. Kembali. Baik pemirsa, Festival Tresna Pancasila menghadirkan kirab budaya yang berlangsung meriah di jantung kota Yogyakarta.
Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui keberagaman budaya. Untuk mengetahui bagaimana situasi Festival Tresna Pancasila, sudah ada rekan kami Cielo yang mengabarkan langsung dari kota Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya. Baik pemirsa, sekarang kembali lagi bersama saya Cielo. Saya berada di Yogyakarta. Sekarang saya sedang berada di Malioboro yang sedang mengadakan acara Festival Kirap Budaya. Bisa dilihat banyaknya penonton-penonton yang sedang menonton acara tari budaya dari daerah manapun. Oke Bapak, sudah berapa lama ya Pak persiapan acara ini dilakukan Pak? Untuk persiapan acara ini sudah sejak 1 bulan yang lalu. Kendala tentunya pasti ada, yaitu salah satunya untuk mengumpulkan para peserta ini juga tidak mudah karena kita harus menseleksi yang benar-benar temanya itu sesuai dengan yang kita bawakan, yaitu Tresna Pancasila. Pesertanya kan ada 15 ya. Tuh tadi tuh pokoknya pada kayak effort banget buatnya. Iya. Biar Jogja makin maju ya. Ini keseniannya, terus banyak wisata masuk. Kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bentor yang dahulu menjadi salah satu moda transportasi kota Yogyakarta kini menjadi jarang sekali ditemui di jalanan. Di balik upaya penataan kota, terdapat kisah para pengemudi yang harus menghadapi perubahan besar terhadap mata pencaharian mereka. Berikut laporan mendalam dari tim kami. Setelah bertahun-tahun bersaing dengan transportasi online, kini pengemudi bentor juga harus mematuhi kebijakan baru, yakni mengubah bentor menjadi beca listrik. Dari Yogyakarta, Cielo melaporkan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan penghapusan bentor ini, Pak? Ya kalau menurut saya, karena becak bentor itu kan ini biarpun bagaimana, ini kan usaha kita sendiri. Terus tiba-tiba mau dihapus, benar misalnya mau dihapus ya kita ndak rela sama sekali. Ya kalau becak listrik kendalanya cuma satu. Itu kalau buat narik 2 kali 1 kali itu kadang kalau agak jauh sedikit habis baterai, kita susahnya ngecasnya itu loh. Disediakan becak cuman nggak ada tempat casnya, sama aja tuh. Kalau soal itu nggak pengaruh. Kan ada nanti ke depan ada gantinya becak listrik, jadi nggak pengaruh. Selain itu saya kan masih menyimpan becak gowes, jadi nggak berpengaruh bagi saya. Sebelum bentor itu ada becak kayu ya. Kalau becak kayu kan itu ramah lingkungan. Nah, bentor ini yang kemudian acap kali sering diasosiasikan dengan transportasi yang merusak lingkungan ya. Nah, itu poin permasalahannya. Ketika ini tidak ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat, akan menimbulkan care di situ. Menurut Mas, apa bentor masih perlu dipertahankan setelah adanya becak listrik, Mas? Enggak, berisik banget. Ya pertimbangannya seperti kayak kalau bentor ya, saya kan becak motor, saya kan ada perpaduan becak sama motor nih, jadi kayak agak berisiknya juga, kayak kan gangguin aja sih perjalanan juga. Kalau enggak, kalau yang sekarang nih untuk saat ini kayak becak listrik ya, aku sih lebih memilih ke becak listrik. Kenapa ya? Biar ya udah yang becak motor itu udah nggak kepake juga, terus sekarang mainnya di becak listrik aja sih, lebih the best itu sih. Oh saya enggak itu. Kalau menurut kita daripada kita pakai becak listrik ya biarpun gimana kita udah punya jeleknya seperti apa, kita kan udah bisa usaha sendiri mulai awal sampai sekarang. Dulu kita pakai ngayun, sekarang tenaga saya udah tua, udah merasa kurang ini, saya ganduli mesin itu biar ngurangi tenaga saya, biarpun kita tambah biaya. Bantuan atau dukungan seperti apa yang Bapak harapkan dari pemerintah sih Pak? Ya pokoknya hanya masalah dukungan atau bantuan itu cuma gini aja, bisa mengamankan atau bisa masalah transportasi. Jadi dalam artian kan sering dirazia, jadi nggak boleh mangkal, nggak boleh itu, cuma itu aja.
Ya membantu sih, cuman susahnya di pengacasan itu loh. Kalau membantu banget itu karena program pemerintah juga tuh. Jadi kita ikutin aja aturan pemerintah. Jadi biar sama-sama saya untung, saya nafkahi anak istri, program pemerintah bisa berjalan lancar, jadi semuanya biar bisa menyelesaikan, Mbak. Terus bagaimana respon wisatawan nih Pak terhadap becak listrik? Ya kalau saat ini belum terlalu banget, Mbak. Mungkin kedepannya kalau sudah banyak becak listrik mungkin. Oh ini, pokoknya kalau masalah ini yang penting saya sebagai mengemudi bentor, teman saya di Jogja, seluruh mengemudi becak itu kalau bisa jangan sampai diusik-usik atau jangan sampai diganggu. Kalau ditata sama pemerintah apa negara kan kita udah wajibnya ditata sama pemerintah sama negara. Yang penting kita teman-teman sebentor itu bisa tertib semua aja gitu aja. Oke, jadi dasar utamanya bentor ini adalah kendaraan ilegal. Kenapa? Karena bentor ini sudah ada modifikasi dari roda 2 sepeda motor dia rubah menjadi roda 3. Kalau ditanyakan surat STNK-nya pasti nggak ada. Karenanya di dalam Undang-Undang 22 tentang lalu lintas angkutan jalan itu setiap rubah bentuk, rubah dimensi, rubah dari roda 2 ke roda 3 itu kan berubah. Itu harus ada namanya uji tipe. Artinya yang dimodifikasi itu harus diuji di Kementerian Perhubungan dia layak jalan enggak. Kalau sekarang yang ada bentor kan asal disambung ya. Dari motor disambung dengan becak. Jadi secara rancang bangun ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan perundangan. Sehingga kami katakan kalau bentor itu benar ilegal. Harapan saya ya pokoknya gini aja kan juga bisa lestari dalam artian itu tetap ada becak, ada itu ini kan merupakan angkutan wisata itu. Karena di sini kan kota wisata, dari keraton atau di mana kan membutuhkan angkutan wisata becak. Seperti becak, andong kan itu dilestarikan baca. Bentor mungkin perlahan akan menghilang di jalanan Yogyakarta. Namun cerita para pengemudinya akan terus tetap berlanjut. Harapan mereka sederhana, bisa mencari nafkah di tengah perubahan yang terjadi. Saya Ciel dari Yogyakarta, saya kembalikan ke studio. Sebagai informasi penutup, Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga terus mendukung pendidikan yang inklusif bagi para mahasiswa difabel melalui berbagai layanan dan pendampingan. Berikut laporan selengkapnya. Baik Cecil, terima kasih. Saya Ciel di sini melaporkan dari Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga sebagai pelopor layanan inklusif di Indonesia, memberikan fasilitas dan pendampingan bagi mahasiswa difabel agar dapat belajar dengan setara. Dari Yogyakarta, saya Ciel melaporkan. Sejak kemudian saya menyelesaikan S3 saya 2011 ya, saya pulang kemudian saya menjadi direktur sini ya. Sejak saat itulah saya membangun jejaring dengan banyak pihak. Tantangannya itu adalah saya nggak bisa bahasa isyarat, sementara mahasiswa mengandalkan bahasa isyarat. Nah, maka kita butuh pendamping. Nah, pendampingnya ini kadang-kadang bukan anak ilmu perpustakaan. Sebagai layanan yang terintegrasi dengan semua unit di UIN Sunan Kalijaga, dari PLD ke Difabel Corner, ini kan artinya semua mahasiswa difabel membutuhkan layanan yang inklusif. Dia misalnya ngomonginnya Microsoft PowerPoint 2010, Excel. Untuk tantangannya yang paling besar tentunya untuk sampai saat ini juga adanya keterbatasan hambatan komunikasi ya di antara teman-teman relawan dan teman-teman difabel. PPT karena ketika melihat PPT itu menjadi akses untuk teman tuli. Dengan adanya pusat layanan difabel di Indonesia, diharapkannya pendidikan inklusif di Indonesia semakin merata. Dari Yogyakarta, saya Ciel melaporkan. Saya kembalikan ke studio. Demikian beberapa informasi yang telah kami rangkum dalam program Suara Lensa. Saya Cecilia. Dan saya Zirak, serta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Pastikan Anda kembali bersama kami pada hari Senin depan di waktu yang sama untuk melihat sajian terbaru dari berita kami. Dan tentunya cerita menarik lainnya juga khusus untuk Anda. Suara Lensa, yang dekat, yang berdampak. Sampai jumpa. Akhirnya selesai juga.